Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wudu merupakan salah satu bentuk pensucian diri yang tidak hanya memiliki dimensi fisik, tetapi juga spiritual dalam kehidupan seorang muslim. Ia bukan sekadar membasuh anggota tubuh tertentu dengan air, melainkan sebuah ibadah yang penuh makna dan keutamaan. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan wudu menjadi pintu awal untuk memasuki ibadah yang lebih besar seperti sholat. Oleh karena itu, memahami hakikat dan kedalaman makna wudu menjadi penting agar kita tidak hanya melakukan ritual fisik semata, tetapi juga meraih limpahan pahala dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wudu memiliki peran besar dalam memelihara kesucian, mencerahkan wajah, dan bahkan melindungi kulit dari panasnya api neraka. Keutamaan ini tidak muncul begitu saja, melainkan karena adanya kesungguhan dan kehusyuan dalam menjalankan wudu dengan niat yang benar dan cara yang sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan wudu bukan hanya tampak saat hidup di dunia, tetapi juga menjadi penentu kondisi seorang hamba di akhirat kelak. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana wudu dapat menjadi kunci bagi wajah yang bercahaya dan kulit yang tidak tersentuh api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wudu adalah salah satu perintah syariat yang sangat mendasar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana umat Islam diperintahkan untuk membasuh wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki sebelum melaksanakan sholat. Perintah ini bukan hanya berfungsi sebagai syarat sahnya sholat, tetapi juga mengandung pesan yang dalam mengenai kesucian lahir dan batin. Allah tidak menjadikan wudu sebagai beban, melainkan sebagai jalan untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. Ayat ini menunjukkan bahwa wudu adalah sarana pembersihan yang bukan hanya bersifat fisik, tapi juga spiritual. Saat seseorang berwudu, ia membersihkan kotoran yang tampak dan juga mempersiapkan jiwanya untuk berdiri di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, wudu bukanlah sekadar ritual membasuh anggota tubuh, tetapi juga bentuk pengagungan terhadap ibadah dan perintah Allah. Ia adalah jalan pembuka kepada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama dengan air wudunya, atau bersama tetesan air terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, keluarlah dari tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air wudunya, atau tetesan terakhir dari air tersebut. Ini adalah bukti bahwa wudu bukan hanya menyucikan fisik, tapi juga menghapus dosa. Ayat dalam Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya menyempurnakan wudu. Setiap basuhan bukan hanya membersihkan tubuh tetapi juga menggugurkan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Maka, tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa wudu adalah bagian dari iman. Beliau bersabda, kebersihan itu adalah separuh dari iman. Dan wudu adalah inti dari kebersihan tersebut. Wudu juga menjadi pembeda antara orang-orang yang siap dan tidak siap dalam melaksanakan ibadah. Seorang yang telah berwudu dengan sempurna menunjukkan kesiapan batin dan lahir untuk berdiri di hadapan Allah.
Ia tidak terburu-buru, tidak asal-asalan, tetapi melakukannya dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar umatnya menyempurnakan wudu, walau dalam kondisi sulit atau cuaca dingin sekalipun. Dari sini kita pahami bahwa wudu merupakan amalan kecil dengan dampak yang besar. Ia adalah perintah langsung dari Al-Quran, dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dipraktikkan oleh generasi terbaik umat ini. Maka, siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat hendaknya memulai dengan memperbaiki kualitas wudunya sebagai dasar dari semua amal ibadah. Wajah adalah cerminan hati dan identitas seorang manusia. Dalam Islam, wajah juga menjadi bagian yang mulia karena ia menjadi arah saat sujud, tempat jatuhnya pandangan manusia dan malaikat, dan bagian pertama yang akan memancarkan cahaya di hari kiamat bagi orang-orang yang menjaga wudunya. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah menggambarkan bahwa ada wajah-wajah yang berseri-seri, bersinar karena mereka menatap kepada Tuhannya. Cahaya ini, menurut para ulama, adalah cahaya iman yang dipelihara melalui amal saleh termasuk wudu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah dan anggota tubuhnya karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memperpanjang bekas wudunya, lakukanlah." Hadis ini menunjukkan bahwa air wudu tidak hanya membersihkan, tetapi juga menanamkan cahaya yang akan terlihat kelak di hari kebangkitan. Maka, orang yang ingin wajahnya bersinar di akhirat hendaknya menjaga kesempurnaan wudunya sejak di dunia. Cahaya tersebut bukanlah cahaya biasa. Ia adalah simbol keberkahan dan rahmat dari Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang menjaga kesucian dan wudu mereka. Rasulullah bahkan mengenali umatnya dari cahaya tersebut. Ketika para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mengenali umatmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka akan datang pada hari kiamat dengan bekas wudu, bercahaya wajah dan anggota tubuh mereka." Makna dari wajah bercahaya ini juga merujuk pada keadaan hati yang tenang. Orang yang sering berwudu akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kesegaran jiwa. Pancaran wajahnya bukan hanya bersih secara fisik, tetapi juga memantulkan ketenangan batin. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang menjaga wudu selalu terlihat lebih berseri, tenang, dan berwibawa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tetesan air wudu yang jatuh dari wajah juga menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jika seseorang pernah menggunakan matanya untuk melihat hal yang haram, maka wudu adalah bentuk taubat harian yang dilakukan secara rutin. Rasulullah menggambarkan ini dengan sangat indah, bahwa setiap kali seorang muslim berwudu dan membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya akan berguguran bersama air. Dengan demikian, wudu bukan hanya menjadikan wajah bercahaya secara spiritual, tetapi juga sebagai sarana pembersihan yang konsisten terhadap dosa-dosa harian. Ia menjadi kebiasaan suci yang membentuk karakter seorang muslim. Wajah yang senantiasa disentuh air wudu adalah wajah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Salah satu hikmah paling agung dari wudu adalah ia menjadi pelindung bagi anggota tubuh dari panasnya api neraka. Dalam Islam, banyak amal kecil yang bisa menjadi penyelamat dari siksa yang besar, dan wudu adalah salah satu di antaranya. Ketika seseorang menyempurnakan wudu, air yang membasuh tubuhnya bukan hanya membersihkan kotoran, tetapi juga membentuk pelindung dari siksa akhirat. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa bagi hamba-hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian yang berwudu dengan sempurna, lalu ia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga, ia dapat masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki." Ini menunjukkan bahwa wudu yang sempurna tidak hanya melindungi dari neraka, tetapi juga membuka jalan menuju surga. Sungguh besar balasan untuk sebuah amal yang sederhana. Hadis lain yang sangat menggugah menyebutkan, tidaklah seorang hamba berwudu lalu membasuh wajah, kedua tangan,
mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka, wudu adalah bentuk penyucian jiwa yang sangat mendalam, dan setiap bagian tubuh yang dibasuh menjadi saksi bahwa ia telah dijaga dan disucikan dari api neraka. Keutamaan ini juga terlihat dalam kebiasaan para sahabat dan ulama salaf yang sangat menjaga wudu mereka. Mereka bahkan berwudu setiap kali batal, bukan untuk langsung sholat, tetapi sebagai bentuk menjaga diri agar senantiasa suci. Mereka memahami bahwa setiap saat dalam keadaan wudu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap tubuh mereka, dan itu adalah tameng dari api neraka yang lebih panas daripada api dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah menyatakan bahwa Dia mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Orang yang dicintai Allah tentu akan dijauhkan dari murkanya, dan neraka adalah simbol dari kemurkaan tersebut. Maka, siapa yang ingin dirinya selamat dari panasnya api neraka hendaknya menjaga dirinya dengan kesucian, dan menjaga kesuciannya dengan wudu yang sempurna. Wudu adalah benteng, adalah perisai, dan adalah jubah cahaya bagi seorang muslim. Ia tampak sederhana, tetapi sebenarnya adalah perlindungan spiritual yang sangat kuat. Dalam kehidupan dunia, ia menjauhkan kita dari maksiat. Di alam kubur, ia menjadi penerang. Dan di akhirat, ia menjadi alasan bagi tubuh kita untuk tidak disentuh oleh api. Itulah keutamaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Keimanan bukan hanya tampak dari keyakinan dalam hati, tetapi juga dari perbuatan yang konsisten. Wudu adalah salah satu tanda paling nyata dari seorang hamba yang menjaga keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman." Hadis ini menegaskan bahwa menjaga wudu adalah salah satu indikator langsung dari kekuatan iman seseorang. Orang yang tidak peduli dengan wudunya biasanya tidak pula peduli dengan ibadahnya. Ketika seseorang selalu dalam keadaan suci, ia menunjukkan bahwa dirinya siap setiap saat untuk menghadap Allah. Ini adalah bentuk kesadaran spiritual yang tinggi. Ia tahu bahwa hidup ini tidak bisa dipisahkan dari ibadah, dan ibadah tidak bisa dilepaskan dari kesucian. Maka, menjaga wudu adalah bagian dari menjaga ikatan dengan Allah. Dalam surat Al-Baqarah juga disebut bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Maka, menjaga wudu adalah menjaga cinta Allah kepada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya sepanjang malam. Ia tidak akan bangun kecuali malaikat itu berkata, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini karena ia tidur dalam keadaan suci.'" Ini adalah bukti bahwa wudu bukan hanya berdampak pada solat, tetapi juga menjadikan seseorang dalam penjagaan dan doa malaikat sepanjang waktu, termasuk saat ia tidak sadar. Wudu menciptakan kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menjaga wudu biasanya tidak mudah berkata kotor, tidak mudah melakukan hal maksiat, karena ia merasa dirinya dalam keadaan bersih, dan malu kepada Allah untuk mengotori diri. Inilah bentuk ketakwaan yang tidak terlihat, tetapi berakar kuat dalam jiwa. Wudu menjadi batas tak kasat mata antara maksiat dan kesalehan. Ketika kita menjaga wudu, kita sedang menjaga kehormatan spiritual diri kita. Orang-orang saleh sepanjang sejarah tidak pernah meremehkan wudu. Mereka memulainya dengan niat yang lurus, melakukannya dengan tumaninah, dan menjaganya sepanjang waktu. Sebab mereka sadar bahwa wudu bukan hanya sarana bersuci, tetapi jalan menuju kedekatan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, wudu adalah cerminan dari hati yang hidup. Ia mencerminkan iman yang terus dijaga, dan ketakwaan yang terus dipupuk. Maka, jika kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dijaga dari dosa, dan dicintai oleh malaikat, mulailah dengan menjaga wudu. Sebab wudu adalah lambang dari hamba yang sadar akan kehambaan dirinya. Untuk meraih keutamaan ini, seorang muslim perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, niat yang ikhlas. Segala amal tergantung niatnya. Niatkan wudu untuk ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya.
Kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan wudhu sesuai dengan sunnah. Basuh anggota wudhu dengan sempurna, tidak terburu-buru, dan tidak berlebihan. Ketiga, membaca doa setelah wudhu. Keempat, menjaga wudhu dalam keseharian. Biasakan untuk dalam keadaan suci, walau tidak hendak sholat. Ini adalah kebiasaan para wali Allah dan tanda keimanan yang tinggi. Kelima, memperbanyak amal setelah wudhu. Setelah wudhu, lakukan sholat sunnah 2 rakaat, perbanyak zikir, dan hindari maksiat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keutamaan wudhu sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam sangatlah besar. Ia bukan hanya menyucikan secara lahir, tetapi juga membangun dimensi spiritual yang mendalam. Wajah yang dibasuh dengan ikhlas akan bercahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tubuh yang dijaga dengan wudhu akan terpelihara dari panasnya api neraka. Inilah janji Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang memperhatikan kesucian dalam hidupnya. Di akhirat, di mana semua manusia berada dalam kegelapan hisab dan penantian panjang, para hamba yang senantiasa berwudu akan tampak bercahaya di antara kerumunan. Mereka dikenali oleh Rasulullah karena cahaya pada wajah dan anggota tubuhnya. Maka, betapa beruntungnya orang yang menjaga wudu, karena ia akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberi kemudahan untuk selalu menjaga kesucian diri dengan wudu, dan kelak termasuk golongan yang wajahnya bercahaya serta dijauhkan dari api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.